Aku tidak sudi jika harus menikah dengan laki-laki tua itu. Dia pikir karena dia seorang adipati yang memiliki harta dan kekuasaan, dia bisa mengancam Romoku untuk menyerahkan anak perempuannya. Bocah! Aku bahkan tidak kenal siapa laki-laki itu. Dia tiba-tiba datang ke Kadipaten Kucang Kembar, memintaku untuk menjadi istrinya. Entah istri yang keberapa. Laki-laki tidak tahu ciri. Mentang-mentang dia memiliki harta dan kekuasaan yang lebih besar, dia mengancam Romoku untuk menyerahkan anak perempuannya. Kemarin lusa, dia tiba-tiba datang ke Kadipaten Kucang Kembar, menyampaikan keinginannya untuk melamarku pada Romo dan Ibu. Jadi, maksud kedatangan saya datang ke Kadipaten Kucang Kembar ini tidak kurang dan tidak lebih untuk melamar Dimas Ayu Sulastri, anak adipati, untuk menjadi istri saya. Tentu saya memiliki niat yang mulia. Kadipaten Pulau Pitu dan Kadipaten Kucang Kembar memiliki hubungan yang lebih baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita bersama. Saya harap adipati mau menerima niat baik saya ini, meskipun umur saya dan adipati hampir sama, atau saya sedikit lebih tua ya. Tidak usah dipikirkan, itu bukan masalah yang berarti. Saya harap adipati mau menerima saya sebagai anak menantu. Pada saat itu, Romo berada di posisi bimbang dan bingung untuk menentukan sikap. Saya merasa terhormat. Adipati Bulu Pitu jauh-jauh datang ke Kadipaten Kucang Kembar ini. Tetapi mengenai niat adipati untuk melamar anak saya Sulastri, tentu saya harus membicarakannya terlebih dahulu kepada anak dan istri saya, karena bagaimanapun dialah yang akan menjalaninya. Pemimpin di keluarga ini kan sampean, kan Mas Adipati sendiri. Untuk menentukan sesuatu seperti ini, kenapa harus tanya kepada istri dan anak? Sudahlah, biar efisien, menyingkat waktu. Biar saya tidak harus bolak-balik ke sana dan ke sini lagi. Buang-buang biaya perjalanan saja. Boyo diputuskan sekarang. Romo tidak punya pilihan. Di satu sisi, beliau sebenarnya ingin menolak, tapi beliau takut. Karena Adipati tua itu terkenal sangat sakti dan melakukan kekerasan untuk mendapatkan semua yang dia inginkan. Dengan pertimbangan keselamatan rakyat Kucang Kembar dan keluarga, Romo menerima lamaran Adipati tua itu. Hari itu juga, laki-laki tak punya malu itu datang merayuku. Dimas, ayo. Aku tahu Dimas masih ragu-ragu. Itu mungkin karena baru sekali ini kita bertemu. Namun, kalau kita sudah sering bertemu, Dimas pasti sudah tidak akan malu-malu lagi. Saya bersedia menemui panjenengan. Itu karena rasa hormat saya kepada Romo.
Jika bukan karena beliau, saya tidak sudi menemui panjenengan. Menggemaskan sekali perempuan itu. Kalau sedang marah malah tambah cantik dan tambah menggemaskan. Tidak apa-apa nih Mas, tidak apa. Mungkin saat ini kau masih ragu dan belum mau menerima. Tapi nanti kalau kau sudah ikut bersamaku ke Kadipaten Bulu Pitu, kau pasti akan berubah. Tenang nih Mas, tenang. Aku sabar untuk menunggu. Cinta akan tumbuh karena terbiasa. Siapa bilang aku akan mau dibawa ke Kadipaten Bulu Pitu? Siapa bilang kau punya hak untuk menolak? Satu hal yang harus kau tahu nih Mas, tidak ada satu orang pun yang bisa menolak. Apalagi bapakmu sudah menerima lamaran. Aku Jakapuri, Adipati Bulu Pitu. Kalau kau berani menolak lamaran, itu berarti akhir dari kisah Kadipaten Pucat Kembar ini. Kadipaten Pucat Kembar ini akan hancur lebur rata dengan tanah. Hari itu juga aku dibawa ke Kadipaten Bulu Pitu. Romo, ibu hanya bisa menangis melihat putrinya dipaksa diseret masuk ke dalam kereta Adipati. Di sepanjang jalan, laki-laki tua itu merayu, mengiming-imingiku dengan harta kekayaan yang katanya akan dia berikan kepadaku, asalkan aku mau patuh dan menuruti semua yang dia inginkan. Aku hanya bisa menangis, berharap ada seseorang yang datang untuk menolong. Sampai di suatu tempat, kereta itu berhenti untuk beristirahat. Aku mencari kesempatan saat para penjaga itu lemah. Aku cepatnya berlari masuk ke dalam hutan ini. Saat ini mereka pasti sedang mencariku. Aku harus kembali ke Pucat Kembar, tapi aku bahkan tidak tahu jalan pulang. Romo, ibu, kenapa aku harus selalu pada posisi seperti ini? Kenapa Romo begitu tega menyerahkan anak perempuannya pada laki-laki yang bahkan tidak aku kenal sama sekali? Kenapa Romo begitu lemah? Gusti, apa yang harus aku lakukan? Kenapa perempuan harus selalu pada posisi seperti ini? Kami bahkan tidak punya hak untuk menentukan jalan hidup kami sendiri. Kenapa kekuasaan harus menjadi milik para kaum laki-laki? Kami bahkan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang kami rasakan. Kaum laki-laki selalu menganggap kami lemah, harus patuh pada aturan. Padahal aturan-aturan itu mereka lah yang membuatnya. Mereka egois. Mereka membuat aturan demi membatasi perempuan, demi kepentingan hegemoni kekuasaan mereka. Tidak adil. Itu sangat tidak adil. Aku masih punya harga diri untuk menentukan jalan hidupku sendiri.
menyampaikan yang sebenarnya kepada Romo dan Ibu bahwa aku sudah memiliki pilihan hati bersama seorang pemuda pucang kembar, Kakang Jana namanya, seorang anak laki-laki yang sering datang ke Kadipaten mengikuti bapaknya sholat ke rumah depan. Karena sering bertemu, kami menjadi saling kenal dan bermain bersama. Meskipun umurnya sedikit lebih tua dariku, tapi Kakang Jana pemuda yang sangat baik. Sejak kecil, dia sudah bersikap dewasa, ngemong, dan melindungiku. Mengajariku menganyam, membuat wayang dari rumputan. Bahkan sesekali mengajariku permainan-permainan. Tidak terasa, kami sudah mulai menjadi remaja. Perasaan itu mulai tumbuh. Kakang Jana memikat hatiku. Meskipun dia hanya pemuda biasa, hanya anak seorang guru, tapi aku memberikan hati dan harapanku pada dia. Sudah cukup lama kami menjalin hubungan ini secara diam-diam, menyimpannya di Romo dan Ibu. Karena jika Romo dan Ibu tahu, sudah cukup lama kami menjalin hubungan ini secara diam-diam, menyimpannya dari Romo dan Ibu. Aku harus jujur mengatakan sebenarnya kepada Romo dan Ibu, apapun resikonya. Tapi bagaimana jika di tengah jalan aku bertemu dengan pasukan Jagapuring? Tidak. Aku harus melawan mereka. Aku bisa sedikit bela diri. Romo pernah mengajariku. Akan aku buktikan perempuan bukan makhluk yang lemah. Aku Sulasri, anak Adipati dari Kadipaten Pucang Kembar, anak Adipati dari Citrakusumo. Bukan perempuan lemah seperti yang mereka kira. Tapi jumlah pasukan mereka sangat banyak. Pasukan Adipati tua itu juga bersenjata tombak dan pedang. Adipati tua itu juga sangat sakti. Ya, Kakang Jana pasti akan datang untuk menolongku. Kakang Jana pasti akan datang untuk menemaniku. Terserah dia akan membawaku kemana. Kakang Jana, tolong aku. Kakang Jana, tolong aku. Lebih baik aku mati untuk memperjuangkan hidupku.